positif jalur VBAT kita tempelkan. Nah ini kan langsung kelihatan dia karena ini dekat sekali. Kita mulai lagi. Kemarin sudah sempat saya kemarin kita sudah sampai di cara penggunaan atau pembacaan arus pada power supply untuk servis HP, dan juga power supply kan bisa untuk mencari analisa atau menganalisa kerusakan sebuah HP. Nah kemarin sempat saya singgung bahwa di dalam mesin HP itu terkadang ada short atau konslet sebelum ditekan power, yaitu ketika HP atau mesin HP dihubungkan dengan PSU, kemudian dia ampernya bergerak sendiri. Nah ini akan saya buatkan demo atau contoh ketika terjadi short atau korslet sebelum ditekan power. Nah di sini sudah saya siapkan. Ini mesin normal yang kemarin sempat kita gunakan. Kita pernah cek juga caranya menggunakan avometer. Nah ini mode dioda, probe merah di ground atau negatif, kemudian kita probe hitam di kaki. Nah kaki positif, ini kaki positif jalur baterai, kemudian ini kan ground. Nah kalau dia short kita tempel di jalur positif, maka hambatannya tidak akan sebesar itu 36 atau pasti 0,00 sekian seperti ini. Nah, kelihatan nggak itu? Nah di video ini nanti kita akan buat demo contoh short. Nah biasanya short sebelum ditekan power itu ada di ini, biasanya di kapasitor ini. Nah nanti ini kapasitor ini akan saya buat dia menjadi korslet, lalu bagaimana yang terjadi begitu ya, supaya menjadi gambaran kita. Ini kan ini hambatan normalnya 0,363, kemudian ini kapasitor ini berada di jalur VBAT atau voltage baterai, jadi dia di jalur tekanan baterai masuk ke handphone. Nah normalnya kan dia seperti ini, kapasitor ini berarti kan dia sebelah sini. Nah ini kan sebelah sini, sebelah kiri dia ground atau negatif, dan kaki sebelah kanan ini nah dia positif. Nah hambatannya kan sama dengan yang berada di pin kaki sini. Nah ini akan kita buat short, lalu nanti kita cek di sini apakah hambatannya masih 0,36. kemudian kita juga akan cek menggunakan PSU. Oke, sekarang akan saya buat short dulu kapasitor ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini saya sudah saya buat short kapasitornya yang berada di jalur baterai atau jalur VBAT. Nah sekarang kita cek. Kalau tadi kan hambatannya ketika kita cek di negatif, ini ujung sini atau ground, sebentar ya. Nah dia kan hambatannya 0. Sekarang kita cek di, nah ini kan tadi plus di sini, dia kan ada hambatannya. Sekarang dia di sini sama dengan di ground, nilainya. Jadi ini dia short karena kita sudah simulasikan kapasitor ini saya buat short tadi. Kita kanan kiri di sini kan sebelah ground, sebelah bukan. Nah sekarang hambatannya kanan kiri ini sama, di kaki juga sama. Nah ini namanya short sebelum ditekan power. Nah, ini kalau kita coba di PSU atau power supply, dia akan naik jarumnya naik sebelum ditekan power. Nah sekarang kita coba di power supply. Nanti sekalian cara mencarinya ya, kita ibaratkan ini servisan kita dan masuk dalam keadaan short atau konslet ya. Nah sekarang kita pindah ke tampilan di depan PSU. Jadi untuk negatifnya kita pasang di ground kabel dari PSU seperti ini. Nah, kemudian
jangan lupa untuk voltasenya maksimal di 4,3 saja ya, 4,3 volt, atau lebih aman kita di 4 volt. Nah, ini sudah 4,1. Kemudian kita tadi sudah mengetahui bahwa di ini kaki yang sebelah sini ini dia positif dan ini negatif. Nah, short sebelum ditekan power itu ketika ini saya tempel. Nah, teman-teman lihat ini jarum di sini. Saya pindah, ini salah nih. Nah, ini dia sekarang pakai yang analog. Ini karena kita sudah tahu bahwa dia short, karena ini contoh ya, ini saya cepatkan saja. Nah, dia akan langsung mentok begitu ya. Nah, itu ada short sebelum ditekan power dan bahkan shortnya sangat besar. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman lepas saja, jangan pakai PSU dulu. Coba kita kecilkan ya, kita bisa tetap menggunakan PSU tapi kita kecilkan di maksimal paling kecil voltase, kita ambil di 1,5 volt arus yang akan kita masukkan ke handphone ini. Nah, 1,5 volt saja dia sudah mentok, berarti dia shortnya sangat dekat dengan jalur dengan pin baterai ya, terutama di jalur vibat. Nah, ceritanya sudah kita ketahui, sekarang kita cara mencari shortnya itu di mana begitu. Nah, setelah voltase kita setting 2,5 volt, sistemnya seperti kita menggunakan PSU. Jadi negatifnya kita tempel ke negatif seperti ini, ground. Nah, kemudian positifnya ini yang paling short yang paling mudah dicari atau ditemukan ya. Negatif ke negatif, positifnya yang dari PSU atau MBR kita tempel ke plus. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat, perhatikan, nah dia ada percikan api ya, bahkan di plusnya, karena kita buat shortnya sangat dekat sekali di sini. Tapi kalau misalnya short ini tidak buatan, nanti setelah kita tempel begini, nanti kan ampere yang naik, lalu kita dalam keadaan plusnya ini dari output dari PSU terpasang di plusnya baterai yang berada di mainboard atau di mesin, lalu kita raba-raba mesin di bagian mana kiranya yang sepertinya panas. Nah, ini kita contohkan, kita merasakan panas di bagian sini, di bagian area IC power. Ini IC power, ini kapasitor. Nah, lalu kita gunakan rosin. Nah, cara menggunakan rosin sekalian saya praktekkan. Harap dimaklumi sambil saya cari rosin ya, dimaklumi dan mohon jangan bosan ya, karena tujuan saya edukasi seperti ini dan dalam pembuatan videonya ini benar-benar tidak bisa dibuat secara singkat begitu. Setelah saya mencoba membuat konten-konten ini, ternyata nggak bisa kalau kita buat secara singkat gitu. Nah, rosin seperti apa? Ini dia rosin, dia dari mana? Produk dari Relief RL070 Rebel Flag rosin. Nah, ini dalamnya seperti ini, kemudian kita gunakan solder. Nah, ini solder kita masukkan begini. Nah, lalu kita tabur-taburkan di atasnya, nanti otomatis PCB dia akan putih-putih begitu. Nah, kita cukupkan segitu dulu. Tujuan dari rosin ini karena short itu kan panas, dia hubungan singkat itu kan panas, jadi nanti bagian mana yang short atau konslet dia akan meleleh. Nah, tujuan dari rosin ini adalah menunjukkan bagian sebelah mana yang meleleh terlebih dahulu karena short. Jadi dalam sistem yang sama, negatif masih di ground dan positifnya ke kaki positif jalur vibat kita tempelkan. Nah, ini kan langsung kelihatan dia karena ini dekat sekali. Ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, dia meleleh langsung tadi. Nah, kalau kayak gini dia langsung kelihatan bagian mana yang short.
oh ternyata kapasitor ini. Mudah sekali jika memang sudah dicurigai kapasitor ini dan memang dicek menggunakan menggunakan avometer tadi, kaki sebelah kanan dan sebelah kiri itu ground. Nah, oh iya, sepertinya ini teman-teman bisa langsung saja congkel atau gunakan solder, lebih mudah dan aman itu pakai dicongkel pakai solder. Tapi kalau ini contoh dan misal ternyata short di area yang sangat sempit seperti ini kan susah juga dia menggunakan solder, dan benar-benar itu kapasitor bukan resistor. Dia agak kuning begini, dia kapasitor. Nah, lalu teman-teman tinggal congkel saja, nah, secara perlahan. Nah, seperti ini sudah saya congkel. Ini kapasitornya. Nah, sekarang kita cek lagi menggunakan avometer tadi. Setelah komponen yang kita curigai short sudah kita buang atau kita ambil, kita cek lagi menggunakan avometer dengan metode yang sama, yaitu mode dioda sama seperti tadi. Plusnya di ground, prop merah di ground, lah yang hitam di kaki sini. Nah, dia kan hambatannya sudah normal lagi. Nah, plusnya di sini. Nah, lalu kita klik pindah di ground, kita pindah di negatif, dia hambatannya hambatan ground. Lalu kita pindah ke positif, dia muncul hambatan 3, sekian itu. Berarti kan ini short sudah hilang. Ini kalau kita pakai kita coba di PSU, tidak usah saya praktekkan, tapi kalau sudah seperti ini sudah bisa dipastikan ketika kita coba di PSU dia akan short sebelum powernya akan hilang, dan ketika ditekan power dia akan naik seperti pada video sebelumnya. Begitu. Ini cukup panjang dan mungkin agak kurang jelas ya, karena ternyata susah membuat konten. Ternyata susah, tapi semoga bisa membantu menambah ilmu buat teman-teman yang masih belajar seperti saya. Semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Jangan lupa dukungannya, subscribe, share buat teman-teman yang barangkali ada teman lain yang pengen belajar juga. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.